Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati, NIM 1950510005. Di sini saya sebagai penyimpul materi dari kelompok tema 12. Saya akan menyampaikan kesimpulan materi yang saya peroleh. Dari pemaparan pemakala tentang standarisasi profesi akuntan di Indonesia dan regulasinya, dapat saya simpulkan bahwa standarisasi artinya menetapkan tingkat penampilan minimal yang harus dipenuhi seseorang demi keseragaman dan konsistensi dalam melakukan suatu tindakan dalam suatu organisasi. Sedangkan profesi adalah suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan pada umumnya, dan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbarui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi. Di Indonesia, pengakuan eksistensi akuntan sebagai profesi juga berkembang menurut masanya. Secara umum, masa perkembangan itu dibagi dua, yakni masa kolonial dan sesudah kemerdekaan. Dalam masa kolonial, eksistensi akuntan Indonesia belum diakui dan belum mandiri. Pada zaman ini, kebanyakan akuntan Belanda menguasai perusahaan nasional. Akibatnya, perhatian pada pendidikan akuntansi belum besar dan belum formal. Pendidikan akuntansi masih sebatas kursus tata buku. Baru pada masa sesudah kemerdekaan, pengakuan eksistensi profesi akuntansi itu muncul. Pada masa ini, tahap perkembangan pengakuan itu dibagi dalam 6 periode, yakni 1. Tahun 1954, 2. Tahun 1954 sampai 1973, 3. Tahun 1973 sampai 1979, 4. Tahun 1979 sampai 1983, 5. Tahun 1983 sampai 1989, dan 6. Tahun 1990 sampai sekarang. Profesi akuntansi adalah pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntansi publik, intern, keuangan atau dagang, akuntansi pemerintah, dan akuntansi pendidikan. Seseorang yang bekerja di bidang akuntansi dan memiliki keahlian di bidang akuntansi, maka disebutnya akuntan. Seorang akuntan harus dapat mengamati keadaan yang ada saat ini, karena pekerjaan mereka akan berhubungan dengan kejadian sehari-hari. Akuntansi dapat juga disebut ilmu sehari-hari. Maka dari itu, seorang yang memiliki profesi akuntansi harus dapat mengerti segala yang berhubungan dengan akuntansi seperti harga saham, pasar valuta asing atau kurs, keseimbangan pasar, inflasi, kebijakan moneter dan fiskal. Semua ini harus dikuasai oleh seorang akuntan. Jenis-jenis profesi akuntan antara lain sebagai berikut. 1. Akuntan publik, 2. Akuntan internal, 3. Akuntan pemerintah, 4. Akuntan pendidik, 5. Akuntan forensik. Etika profesi akuntan yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. 1. Etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. 2. Etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Ciri-ciri profesi secara umum. Ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu A. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. B. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. C. Mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
D. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Prinsip-prinsip etika profesi. 1. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. 2. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. 3. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kode etik akuntan Indonesia terdiri dari 3 bagian: prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota di dalam membuat pertimbangan-pertimbangan etika dalam rangka pemberian jasa profesionalnya. Sedangkan aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dari pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimasukkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Kode etik akuntan Indonesia adalah kode etik yang diterbitkan oleh IAI dan dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Perjalanan akuntansi sektor publik di era pra-reformasi didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pengertian daerah dalam era pra-reformasi adalah daerah tingkat 1 yang meliputi provinsi dan daerah tingkat 2 yang meliputi kota madya atau kabupaten. Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara. Tuntutan good governance diterjemahkan sebagai terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif dilaksanakan. Selain itu, partisipasi masyarakat akan mendorong praktik demokrasi dalam pelaksanaan akuntabilitas publik yang sesuai dengan jiwa otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah 2 undang-undang yang berupaya mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas. Sebagai penjabaran otonomi tersebut di bidang administrasi keuangan daerah, berbagai peraturan perundangan yang lebih operasional dalam era reformasi pun telah dikeluarkan. Paradigma baru dalam reformasi manajemen sektor publik adalah penerapan akuntansi dalam praktik pemerintah guna mewujudkan good governance. Landasan hukum pelaksanaan reformasi tersebut telah disiapkan oleh pemerintah dalam suatu paket undang-undang bidang keuangan negara yang terdiri dari Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang pada saat ini sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebelum menjadi undang-undang, paket RUU bidang keuangan negara diajukan oleh pemerintah kepada DPR pada tanggal 29 September tahun 2000. Dan sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, pada tanggal 5 April 2003 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, perlu ditetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara. Sebelum pengesahan perundangan di atas, kaidah-kaidah tersebut masih didasarkan oleh Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia tahun 1925 nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 nomor 53, tambahan Lembaran Negara nomor 1860. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, undang-undang tersebut perlu diganti dengan undang-undang baru yang mengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi modern. Terdapat 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang telah dirumuskan dalam 3 paket undang-undang bidang keuangan negara tersebut, yaitu 1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja. 2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah. 3. Pemberdayaan manajer profesional. 4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri, serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan 3 undang-undang bidang keuangan negara tersebut nantinya selain menjadi acuan dalam pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintah, diharapkan akan memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.